Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan membahas materi mengenai teori barang publik. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yakni yang pertama ada Nimputu Intan Febriani dengan absen 8, kemudian ada Katerina Natalia Adinda Widya Putri dengan absen 9, kemudian ada Michelle Putri Baswara dengan absen 10, kemudian ada Tristia Izatunisa Azara Insan Putri dengan absen 11, kemudian ada Igusti Ayu Agung Wulan Ardia Paramita dengan absen 12, kemudian ada Sidney Saneta dengan absen 13, dan saya sendiri Ana Agung Mirah Prana Dewi dengan absen 14. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas 3 submateri, yakni yang pertama mengenai efisiensi konsumsi, yang kedua ada efisiensi produsen, dan yang terakhir ada kriteria dari kompensasi. Sebelum kita masuk materi, ada salah satu penjelasan yang cukup awal mengenai barang publik yang dikemukakan oleh Paul A. Samuelson, di mana dalam tulisannya yang berjudul The Pure Theory of Public Expenditure pada Review of Economics of Statistics pada tahun 1954. Dalam tulisannya tersebut, Samuelson menyatakan bahwa goods which all enjoy in common in the sense that its individual consumption of such a good leads to not the subtraction from any other individual's consumption of that good. Secara sederhana, penjelasan Samuelson tersebut mencoba menguraikan bahwa karakteristik utama dari barang publik adalah barang yang dapat dibagikan. Artinya, barang publik merupakan barang yang tersedia untuk semua orang dan bersifat non-eksklusif. Dengan kata lain, tidak ada persaingan yang terjadi di antara aktor-aktor yang mencoba untuk mengakses barang publik tersebut. Lebih jauh dalam tulisannya tersebut diuraikan bahwa barang publik dibayar atau disediakan melalui hasil pungutan pajak dan pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, harganya bisa dinyatakan dalam tingkat pajak yang diperlukan untuk membiayai produksi barang-barang tersebut. Sedangkan barang privat dibayar melalui sistem harga yang berlaku di pasar. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai efisiensi konsumen. Efisiensi konsumen merupakan alokasi barang konsumsi di antara konsumen. Baik, kami akan melanjutkan materi mengenai definisi barang swasta atau barang privat. Barang swasta yaitu barang yang dapat disediakan melalui sistem pasar dan dapat menyebabkan alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien. Barang swasta atau barang privat itu sendiri juga dapat diartikan sebagai barang yang sifatnya bersaing dalam mengonsumsinya. Barang tersebut memiliki ciri excludability dan rivalry. Excludability adalah prinsip hak milik atau property right, di mana orang lain yang tidak membayar dapat di-exclude atau dikeluarkan dari memilikinya dan tidak berhak menjualnya. Sementara, rivalry adalah prinsip di mana manfaat diinternalisasi atau dipribadikan. Orang lain yang ikut mengkonsumsi akan mengurangi hak atau manfaat orang. Sebagai contoh, sepotong ikan yang dibeli di pasar akan berkurang manfaatnya jika orang lain ikut memakannya. Semua barang yang bersifat swasta, yaitu bersifat excludability dan rivalry, dapat disediakan di pasar. Barang-barang ini dapat mewujudkan harga, yaitu berasal dari tarik-menarik kepentingan konsumen dan produsen. Jika barang-barang ini disediakan oleh banyak produsen, maka produsen akan ditekan oleh kompetisi dan menawarkan harga yang serendah mungkin. Harga sudah tepat jika besarnya sama dengan biaya marginal untuk menghasilkannya. Pada harga itu, jumlah yang ingin diproduksi oleh seluruh produsen sama dengan jumlah yang ingin dibeli oleh seluruh konsumen yang memiliki daya beli. Lalu bagaimana jika barang itu bersifat non-rival? Jika suatu barang bersifat non-rival, maka jika ada orang lain yang ikut menggunakan barang itu, tidak mengurangi manfaat orang yang pertama. Sebagai contoh, seseorang yang menikmati lampu jalan tidak berkurang manfaatnya ketika orang lain ikut menikmatinya. Tentu saja dengan catatan asal tidak padat sekali yang menggunakan jalan tersebut. Nah, biaya marginal untuk menyediakan satu konsumen tambahan adalah 0.
di mana menurut hukum ekonomi, harga sama dengan biaya marginal, maka harga di pasar juga nol. Walaupun biaya tambahan yang diperlukan untuk bertambahnya satu konsumen nol, tetapi pengadaan pertamanya tetap memerlukan biaya yang mungkin besar. Nah, kita ambil contoh jalan raya yang dibangun dengan biaya awal yang besar. Walaupun tidak setiap tambahan satu orang lewat perlu disediakan tambahan biaya. Nah, materi yang selanjutnya yaitu efisiensi konsumen. Nah, efisiensi konsumen itu apa sih? Jadi, efisiensi konsumen itu merupakan alokasi barang konsumsi di antara konsumen. Nah, di dalam analisis efisiensi konsumen ini terdapat beberapa asumsi yang digunakan untuk mempermudah analisis. Yang pertama yaitu, di dalam masyarakat itu hanya terdapat dua konsumen, di mana konsumen A dan konsumen B. Yang kedua itu hanya ada dua barang swasta yang tersedia, misalnya makanan dan pakaian. Dan yang terakhir, distribusi pendapatan itu sudah tertentu. Nah, di sini terdapat gambar, di mana gambar di sebelah kiri ini merupakan kurva indifference bagi konsumen A, sementara yang sebelah kanan itu adalah kurva indifference bagi konsumen B. Nah, terdapat di gambar, setiap titik kurva indifference itu menunjukkan kesamaan dalam kesukaan konsumen A terhadap kombinasi makanan dan pakaian yang berbeda. Nah, semakin jauh dari titik nol, maka semakin besar kepuasan konsumen A. Setiap titik pada kurva indifference KA3 memberikan kepuasan yang lebih besar dibanding dengan KA2. Namun, hal itu tidak dapat dicapai karena dengan pendapatannya yang sudah ditentukan, konsumen A itu hanya dapat memilih kombinasi makanan dan pakaian sepanjang garis MOPU. Nah, kepuasan tertinggi yang dapat dicapai konsumen A dengan pendapatannya adalah kurva KA2, yaitu di mana kurva indifference yang menyinggung garis MOPO. Jadi, titik E akan memberikan kepuasan yang terbesar bagi konsumen A. Analisis ini juga berlaku bagi konsumen B, di mana konsumen B ini akan memperoleh kepuasan yang terbesar pada persinggungan garis antara P1-M1. Kombinasi makanan sebanyak OMB dan pakaian OPB adalah kombinasi kedua barang yang memberikan kepuasan tertinggi bagi konsumen B. Nah, selanjutnya yaitu menganalisis alokasi makanan dan pakaian yang didapat oleh masing-masing konsumen. Nah, di sini terdapat diagram di mana titik T itu bukanlah titik optimum. Sebab dengan mengubah kombinasi makanan dan pakaian, kedua konsumen dapat memperoleh kepuasan yang lebih tinggi. Nah, pada titik D, konsumen A mempunyai lebih sedikit pakaian dan lebih banyak makanan dibandingkan dengan titik T. Namun, kepuasan konsumen A di titik D terletak pada kurva indifference yang lebih tinggi. Nah, titik D dan F adalah titik optimum. Arah perpindahan posisi kedua konsumen tergantung pada kekuatan masing-masing konsumen. Apabila konsumen A lebih kuat dari konsumen B, maka konsumen A dapat meningkatkan kepuasannya sampai titik D tersebut tercapai, di mana usaha A untuk meningkatkan kepuasan tersebut tanpa merugikan konsumen B, karena konsumen B tidak merubah tingkat kepuasannya. Nah, begitupun sebaliknya, apabila yang lebih kuat B akan berusaha untuk pindah dari titik T ke titik F, sehingga tindakannya tidak mengurangi kepuasan konsumen A. Nah, apabila konsumen A dan B itu sama-sama kuat, maka perpindahan dari titik T akan menuju ke posisi di antara F atau D, di mana keduanya dapat meningkatkan kepuasan mereka. Titik F dan D yaitu tempat kedudukan di mana seseorang konsumen tidak dapat meningkatkan kepuasannya tanpa menyebabkan kepuasan konsumen lain menjadi berkurang. Ini disebut Pareto optimum. Nah, Pareto optimum ini terjadi pada setiap titik sepanjang garis OAOB yang disebut dengan garis kontrak. Baik, materi selanjutnya adalah kondisi Pareto optimum bagi konsumen. Untuk mengetahui kondisi Pareto optimum, maka kita harus mengetahui konsep tingkat pertukaran marginal.
Lalu, apa sih itu TPM? TPM adalah angka yang menunjukkan kesediaan seorang konsumen untuk menukarkan satu unit terakhir dari suatu barang untuk mendapatkan beberapa unit barang lainnya. Lalu, Pareto Optimum ini akan tercapai apabila setiap orang mencapai titik keseimbangan, yaitu di mana bagi setiap orang TPM, mereka sama dengan harga relatif, yaitu di mana TPM A untuk makanan dan pakaian sama dengan TPM B untuk makanan dan pakaian. Maka dari itu, kedudukan Pareto Optimum dapat diterjemahkan menjadi kurva kemungkinan kepuasan seperti gambar di slide berikut. Dengan mulai dari titik T, kita akan memperoleh suatu kurva kemungkinan kepuasan. Kalau kita memilih titik Pareto non-optimal lainnya, maka kita akan memperoleh suatu kurva kemungkinan konsumsi. Oleh karena itu, apabila kita memulai analisis dengan mengambil titik Pareto non-optimal lainnya, maka kita akan mendapatkan beberapa kurva kemungkinan konsumsi lainnya. Kepuasan seluruh masyarakat yang maksimal ditunjukkan dengan kurva kemungkinan konsumsi yang paling kanan. Dari berbagai kurva kemungkinan konsumsi, kita bisa menentukan kurva kemungkinan konsumsi besar atau KKB diperoleh dengan cara mencari kurva KK yang paling luar seperti gambar berikut. Lalu materi selanjutnya ada efisiensi produsen. Efisiensi produsen dapat juga dipergunakan menganalisis efisiensi produksi analisa Pareto. Kita anggap bahwa dalam perekonomian hanya terdapat dua orang produsen yang menghasilkan dua jenis barang, yaitu X dan Y, serta hanya menggunakan dua jenis faktor produksi, yaitu tanah T dan tenaga kerja atau B. Selanjutnya, kurva-kurva kemungkinan konsumsi besar. Diagram 2.5.B seperti gambar berikut menunjukkan kurva hasil fisik total dari penggunaan satu jenis faktor produksi. Pada diagram 2.5.A, tanah merupakan faktor produksi variabel. Sedangkan pada diagram 2.5.B, tenaga kerja yang merupakan faktor produksi variabel. Selanjutnya yaitu kurva hasil fisik total. Kurva hasil fisik total menunjukkan hasil produksi apabila produsen menggunakan. Selanjutnya yaitu kurva hasil fisik total. Kurva hasil fisik total menunjukkan hasil produksi apabila produsen menggunakan tambahan satu faktor produksi dengan asumsi penggunaan faktor produksi lainnya tidak berubah. Maka dari faktor produksi yang tetap ini menunjukkan bahwa hasil fisik total merupakan analisis jangka pendek. Tingkat produksi pada diagram 2.6 dapat dicapai dengan menggunakan tanah sebanyak T1 unit dan tenaga kerja sebanyak B1 unit, yang ditunjukkan pada diagram 2.7 di bawah ini. Kurva produksi sama. Diagram 2.7 menunjukkan kurva produksi sama. Kurva produksi sama ini isokuan, yaitu tempat kedudukan dari kombinasi penggunaan tanah dan tenaga kerja yang memberikan hasil yang sama. Dari diagram di atas juga menunjukkan penggunaan tanah sebanyak T1 unit dan tenaga kerja sebanyak B1. Akan tetapi, dapat diketahui pula bahwa tingkat produksi H1 tidak hanya dapat dicapai dengan kombinasi tenaga kerja dan tanah sebanyak T1, B1, tetapi juga dengan kombinasi T2 dan B2, T3 dan B3. Jumlah tenaga yang digunakan dan tingkat produksi yang dicapai ditentukan oleh besarnya dana yang tersedia, harga dari tanah, dan upah kerja. Kurva anggaran. Kurva anggaran T1 dan B1 pada diagram 2.8 adalah kombinasi dari tanah dan tenaga kerja yang dapat diperoleh dengan sejumlah anggaran tertentu. Dan apabila dananya semakin besar, kurva anggaran T1 B1 akan bergeser sejajar ke kanan, yaitu T2 B2. Sedangkan dana yang lebih kecil akan menggeser T1 B1 ke kiri, yaitu T3 B3. Dengan asumsi sewa tanah dan upah tenaga kerja tidak mengalami perubahan. Apabila harga salah satu input mengalami perubahan, naik atau turun, maka kurva anggaran akan berputar ke bawah atau ke atas, tergantung harga input mana yang berubah. Kurva keseimbangan produsen. Kondisi keseimbangan produsen tercapai pada titik persinggungan antara kurva anggaran dengan kurva produksi sama. Dalam diagram 2.9, keseimbangan produsen ditunjukkan oleh titik E, di mana dengan dana yang tertentu, produsen menghasilkan sebanyak H1, dengan menggunakan tenaga kerja sebanyak OBE orang dan OTHA tanah. Materi selanjutnya yaitu Pareto Optimum pada produsen. Pada diagram 2.10,
menunjukkan bagaimana tenaga kerja dan tanah dipergunakan oleh dua orang produsen yang menghasilkan produk yang berbeda, yaitu pakaian dan makanan. Misalkan, X menghasilkan pakaian dan Y menghasilkan makanan. Dapat dilihat bahwa perubahan alokasi penggunaan faktor produksi tanah dan tenaga kerja di antara kedua produsen dapat menyebabkan kenaikan produksi pakaian, sedangkan produksi makanan tidak mengalami perubahan. Sebaliknya, perubahan kombinasi penggunaan tanah dan tenaga kerja dapat pula menyebabkan kenaikan produksi makanan, sedangkan produksi pakaian tidak mengalami perubahan. Perubahan dari titik D ke F merupakan titik terjauh yang dapat dicapai oleh masing-masing produsen tanpa merugikan produsen yang lain. Oleh karena itu, titik F dan Q disebut titik Pareto efisiensi. Hal yang sama dapat dilakukan pada titik selain titik D. Apabila kita hubungkan semua titik Pareto, maka kita akan dapatkan kurva OX, OY. Materi selanjutnya yaitu kurva kemungkinan produksi. Kurva kemungkinan produksi menunjukkan jumlah barang yang dapat dihasilkan dengan penggunaan semua faktor produksi secara penuh. Berbeda dengan kurva kepuasan besar yang bentuknya tidak dapat ditentukan dengan pasti karena didasarkan pada kepuasan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Kurva kemungkinan produksi dapat ditentukan dengan pasti, sebab didasarkan pada penggunaan faktor produksi yang dapat diukur secara kuantitatif. Dari diagram 2.11 dapat dilihat bahwa pada kurva kemungkinan produksi, peningkatan produksi satu jenis barang hanya dapat dilakukan dengan mengurangi produksi barang lain. Jadi, kenaikan produksi makanan dari M1 ke MO hanya dapat dilakukan apabila produksi pakaian dikurangi dari P1 ke PO. Suatu titik dalam kurva kemungkinan produksi, misalnya titik D, bukan merupakan keadaan yang optimum atau menunjukkan keadaan Pareto non-optimal pada bidang produksi. Oleh karena itu, dari titik D ke G atau titik F menunjukkan kenaikan produksi salah satu jenis barang tanpa mengurangi produksi barang lain. Perpindahan dari titik D ke titik di antara titik F dan titik G pada kurva kemungkinan produksi menunjukkan kenaikan produksi kedua jenis barang. Jadi, dari segi produsen, pada pasar persaingan sempurna, sistem harga akan menyebabkan terjadinya alokasi penggunaan sumber-sumber yang efisien dan juga barang yang dapat diproduksi akan dihasilkan secara maksimum pada kurva keseimbangan produksi. Materi selanjutnya adalah alokasi optimum produsen dan konsumen. Analisis selanjutnya adalah bagaimana sistem pasar persaingan sempurna dapat menentukan berapa jumlah barang yang dihasilkan produsen dan bagaimana kedua barang tersebut didistribusikan di antara para konsumen. Jumlah barang yang diproduksikan tergantung oleh harga kedua barang tersebut. Semakin mahal harga suatu barang, semakin banyak pula jumlah yang dihasilkan. Semakin murah harga suatu barang, semakin sedikit pula jumlah yang diproduksikan. Misalkan harga makanan adalah PM dan harga pakaian adalah PP yang pada pasar persaingan sempurna ditentukan secara eksogen sehingga merupakan data bagi produsen maupun konsumen. Rasio harga PM per PP menyebabkan jumlah makanan yang dihasilkan oleh OA M1 dan pakaian sebanyak OA P1 pada diagram 2.12. Jumlah makanan dan pakaian yang dihasilkan tersebut harus didistribusikan di antara konsumen yang ada. Jadi selanjutnya adalah kriteria kompensasi. Adanya pasar persaingan sempurna akan menyebabkan terjadinya Pareto optimum bagi konsumen dan produsen. Dalam hal ini, setiap perubahan dari kondisi Pareto optimum tersebut akan menyebabkan inefisiensi alokasi sumber-sumber ekonomi. Definisi Pareto sangat sempit, karena setiap perubahan pasti ada pihak yang untung dan ada pihak yang rugi. Oleh karena itu, Kaldor dan Hicks menyatakan bahwa setiap perubahan tetap akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila pihak yang dirugikan dapat memperoleh kompensasi atas kerugiannya tersebut. Sehingga, ia berada pada tingkat kepuasan yang sama, sementara pihak yang untung mengalami kenaikan kesejahteraan. Inilah yang disebut dengan kriteria Kaldor-Hicks, yang mana suatu alokasi sumber ekonomi baik bagi seluruh masyarakat apabila pihak yang diuntungkan dapat memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan dan tetap lebih baik keadaannya pada situasi sebelum alokasi sumber ekonomi tersebut. Skitovsky kemudian menyatakan bahwa sebaliknya dapat terjadi juga,
yaitu pihak yang dirugikan oleh suatu alokasi sumber ekonomi dapat membayar kepada pihak yang diuntungkan dengan perubahan tersebut agar tidak melakukan perubahan. Gorman menyatakan bahwa kriteria Skitovsky tersebut dapat menimbulkan inkonsistensi. Misalnya, terdapat 4 kemungkinan alokasi sumber ekonomi, yaitu A, B, C, dan D, yang dibandingkan secara berpasangan. Maka, kriteria Skitovsky dapat menimbulkan kesimpulan bahwa A lebih baik dari B lebih baik dari C lebih baik dari D, dan D lebih baik daripada A. Kesimpulan tersebut tidak menjadi konsisten sebab seharusnya A lebih baik dari D, bukannya D lebih baik dari A. Oleh karena itu, kriteria kompensasi dalam prakteknya tidak dapat banyak berguna. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan yang kami ucapkan, secara sengaja maupun tidak sengaja. Untuk itu, terima kasih Bapak dosen dan teman-teman yang sudah menyaksikan. Terima kasih, sampai jumpa.